Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kelima. Hari ini kita akan belajar tentang membuat tabel hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Membuat teks non-fiksi tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem, memperagakan gerak tari daerah Luruk Langgai. Nah, ekosistem itu ada ekosistem hutan hujan, ada di padang rumput, ada gurun. Itu adalah termasuk ekosistem yang ada di alam kita. Oke. Seperti di sini ada taiga dan tundra. Dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis satu ekosistem dengan ekosistem lain? Bersama dengan teman, dengan orang tua, mari kita pelajari bersama-sama. Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup dan hidup pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga kepada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Oke. Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem sawah, ada ekosistem kolam, ada ekosistem kebun dan lain sebagainya. Hutan merupakan ekosistem alam terbesar di darat. Anggota ekosistem hutan sangat beraneka ragam di hutan. Tumbuh beraneka tumbuhan dan hidup beraneka macam hewan. Ini adalah rantai makanan. Pada rantai makanan terjadi proses makan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas, di samping, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, paratisme, dan komensalisme. Ini adalah perbedaan mutualisme dan komensalisme dan serta parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ini disebut mutualisme. Contohnya seperti lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu oleh proses penyembuhan. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan, seperti hiu dan remora. Ini dinamakan simbiosis komensalisme. Ikan remora akan terlindungi dari pemangsa sementara hiu tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Seperti contoh Rafflesia dan inangnya. Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Dan lagi ini
Parasitisme ini sama dengan benalu ya. Di pohon mangga itu banyak biasanya. Itu sama dengan ini, dengan parasitisme. Oke. Sekarang kita belajar tentang alam. Alam dan lam tarian. Tari Turuk Langgai. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikirei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikirei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di berbagai belakang tubuhnya, menyerupai ekor dengan diiringi tundukan gendang tradisional. Sikirei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya mengadah ke atas sambil ngepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar, berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut Sikirei dalam tamaran lampu petromat. Bayangan para sikirei yang menari jatuh di dinding, tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai penarikan gerakan unggas, sikirei kemudian memulai gerakan lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik, bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Nah, ini ada soal anak-anak ya. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang tarian-tarian dan ini dikerjakan, ditulis di buku, terus dikirim ke saya. Oke. Ini soalnya. Ya, soalnya ini lalu dikumpulkannya, jangan lupa. Saya akhiri dulu, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.